Selamat malam Bapak Ibu yang saya kasihi. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami bersyukur kesempatan di malam hari ini dalam rangkaian acara jam doa. Kami dipersiapkan untuk menerima bagian dari firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus akan memberikan penerangan buat kami sekalian sehingga kami mampu memahami kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu saya kasihi, firman Tuhan hari ini saya ambil dari Efesus pasal 1 ayat yang ke-5. Efesus pasal 1 ayat yang ke-5, demikian firman Tuhan. Dalam kasih-Nya, Ia telah menentukan kita dan dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Bapak Ibu saya kasihi, ayat firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini sungguhnya mengingatkan kepada kita sekalian bahwa semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia akan diangkat menjadi anak-Nya. Semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan diangkat menjadi anak-anak Allah. Dalam pembahasan konsep keselamatan, bagian ini sungguhnya membahas tentang adopsi sebagai anak. Siapa yang mengadopsi? Yang mengadopsi adalah Tuhan. Siapa yang diadopsi? Yang diadopsi adalah orang-orang berdosa yang bertobat, yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dalam kasih-Nya, artinya hanya terjadi oleh karena kasih Tuhan saja. Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus. Agar apa? Agar kita, orang-orang percaya, menjadi anak-anak-Nya. Dan ini merupakan kehendak Tuhan atas kita semuanya. Nah, menarik oleh karena kata anak-anak atau anaknya itu tidak menggunakan kata teknon. Teknon itu artinya kehadiran anak melalui sebuah kelahiran. Itu teknon. Jadi kalau saya dilahirkan oleh ibu saya, oleh keluarga kami, itu artinya saya teknon orang tua. Saya teknon ayah dan ibu. Saya teknon ibu. Saya adalah anak-anak yang dilahirkan dari keluarga ini. Itu teknon. Tetapi kata ini tidak menggunakan kata teknon sekali lagi, tetapi menggunakan kata boios. Kata boios menunjukkan bahwa pribadi itu menjadi anak oleh karena diangkat oleh orang tua. Ya. Pribadi itu menjadi anak oleh karena boyos, oleh karena diangkat. Biasanya setelah dia menginjak dewasa atau ya sudah agak besar, kemudian dia diambil untuk menjadi anaknya. Bisa saja pada saat bayi, tetapi kata ini menunjukkan mengangkat dari anak yang sudah dewasa. Anak yang sudah dewasa, anak yang sudah bisa menentukan, anak yang sudah bisa mengambil keputusan, diangkatnya menjadi anak. Nah, keduanya telah dinyatakan sebagai anak, baik teknon maupun boios, sah menurut hukum dan berhak atas kedudukannya sebagai ahli waris. Ya, keduanya baik boios maupun teknon merupakan anak-anak yang sah menurut hukum yang berlaku dan berhak atas waris atau menjadi ahli waris. Jadi tidak ada pembedaan lagi antara teknon dengan boios. Sama-sama keduanya resmi. Hanya yang satu diangkat setelah dia dewasa dan yang satu memang itu anak karena ada proses kelahiran. Nah, ini konsep adopsi namanya. Dalam ayat ini sungguhnya ketika orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ia bertobat dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
maka melalui Yesus Kristus ia menjadi anak-anak Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan. Jadi ini merupakan pemberian posisi yang legal sebagai anak. Ya. Posisi yang legal sebagai anak. Posisi yang sah sebagai anak. Posisi yang resmi sebagai anak. Posisi yang diakui sebagai anak. Bukan hanya anak-anakan. Bukan hanya menganggap anak, bukan. Bukan hanya dirasa sebagai anak, bukan. Atau dicatat sebagai anak, bukan. Tetapi ini sungguh-sungguh legal, sungguh-sungguh resmi, sungguh-sungguh sah menjadi anak. Nah, yang kita bahas adalah apa hasilnya? Apa hasilnya ketika seseorang itu sudah diangkat menjadi anak Tuhan? Mari kita lihat bersama-sama. Ada 3 hasil di sana. Hasil yang pertama, anak yang sudah diangkat oleh Tuhan, oleh karena iman dan percayanya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka orang tersebut atau anak Allah tersebut, anak Tuhan tersebut didiami Roh Kudus. Dia didiami oleh Roh Kudus. Ketika dia didiami oleh Roh Kudus, maka hidupnya akan mengeluarkan buah-buah roh atau buah roh tepatnya, seperti yang dituliskan dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, itu mesti harus keluar dalam kehidupan seorang percaya, yaitu anak-anak Tuhan. Nah, karena apa? Karena orang yang sudah percaya, karena anak Tuhan itu didiami Roh Kudus. Mari kita bandingkan di kitab Galatia pasal yang keempat ayat yang ke-6. Galatia 4 ayat 6 demikian bunyinya. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Siapa itu? Orang-orang percaya. Siapa itu? Anak-anak Tuhan. Siapa itu? Saya dan saudara. Ketika saya dan saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita bisa memanggil Tuhan itu sebagai ya Aba, ya Bapa. Oleh karena apa? Oleh karena ada meterai yang mengesahkan kita sebagai anak, yaitu Roh Kudus. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya menunjuk kepada Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati kita. Ini hasil yang pertama. Ketika kita diadopsi oleh Tuhan, maka ada Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saya kasihi, mari kita syukuri karena ada Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Dan mari kita menyenangkan Dia. Mari kita mendasari seluruh perilaku kita, tindak tanduk kita, keputusan kita berdasarkan dengan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Sehingga pastilah hidup kita ini satu, menyenangkan Tuhan. Ketika kita menyenangkan Tuhan, pasti kita menyenangkan orang lain. Dan kalau ada hal yang menyenangkan diri sendiri, itu adalah berkat. Ya. Itu yang pertama. Hasilnya ketika kita diadopsi adalah didiami oleh Roh Kudus. Hasil yang kedua, Roma pasal 8 ayat 15. Saya baca Roma pasal 8 ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Sebuah kedudukan yang istimewa yang Tuhan berikan buat kita. Oleh karena iman dan keyakinan kita kepada Yesus Kristus, lalu kita dilepaskan dari rasa takut. Kita dilepaskan dari rasa takut. Roma pasal 8 ayat yang ke-15 ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, lalu ia memanggil Bapa, ia memanggil Aba kepada Tuhan. Dan sebab itu tidak akan ada kekhawatiran, tidak akan ada ketakutan, terkhusus di dalam menghadapi maut. Oleh karena sengat maut sudah dipatahkan, kuasa maut sudah dileburkan, dan kita sudah dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup. Sehingga tidak ada lagi ketakutan ketika berhadapan dengan maut. Oleh sebab itu, ini menjadi sebuah keyakinan besar bagi orang-orang percaya, termasuk saya dan saudara. Apa yang membuat kita takut dalam kehidupan di dunia ini?
Apa saja yang membuat kita menjadi khawatir? Memang tidak salah kita khawatir, tidak salah kita takut. Tetapi yang menjadi salah adalah ketika kekhawatiran dan ketakutan itu menguasai kita. Bukan Tuhan yang menguasai kita, tetapi kekhawatiran yang menguasai kita. Bukan Roh Kudus yang menguasai kita, tetapi ketakutan yang menguasai kita, kekhawatiran yang menguasai kita. Nah, ketika kita dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran, maka tidak akan terjadi seperti yang tadi saya sampaikan di bagian yang pertama, buah roh pasti tidak akan keluar dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Yesus datang memberikan keselamatan kepada kita sekalian, dan kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus diadopsi oleh Tuhan. Lalu yang pertama tadi, kita didiami oleh Roh Kudus, dan yang kedua kita dilepaskan dari ketakutan apa saja. Sebab itu serahkanlah semua kekhawatiran dan ketakutan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, Roma pasal 8 ayat yang ke-17. Roma pasal 8 ayat yang ke-17 dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Wah, puji Tuhan, haleluya. Oleh karena ini menjadi jaminan kepada kita orang-orang percaya. Jaminan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Jaminan kepada kita ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita menjadi pewaris. Ahli waris kerajaan surga. Ahli waris kerajaan Allah. Kekayaan, kemuliaan yang tiada taranya, kondisi dan keadaan yang tidak bisa tergambarkan ketika kita menerima warisan dari Tuhan, yaitu kerajaan surga. Dan itu diberikan kepada orang-orang percaya, yaitu diberikan kepada anak-anaknya saja, anak-anak Tuhan saja. Saya mengulangi lagi, untuk menjadi anak-anak Tuhan, orang harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Tadi saya sampaikan bahwa ketika kita diadopsi oleh Tuhan menjadi anak Tuhan, kita menjadi anak-anak yang resmi, anak-anak yang sah, anak-anak yang legal. Ya, jangan ada keraguan, jangan ada ketidakpercayaan. Ketika kita percaya Tuhan Yesus, dosa kita diampuni, kita dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup, dan kita berhak menjadi ahli waris. Ya, rugi donya ra dadi ngopo, rugi swarga bakal cilaka. Rugi donya ra dadi ngopo, rugi swarga bakal cilaka. Ya, meskipun di sana dikatakan, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Menderita bersama dengan Dia. Bukan menderita karena kejahatan. Bukan menderita karena dosa. Bukan menderita karena kesalahan. Tapi menderita oleh karena kebenaran. Menderita oleh karena iman. Menderita oleh karena kesetiaan kepada Tuhan. Menderita oleh karena hal yang rohani. Oleh karena kita menjadi seorang percaya, menjadi seorang Kristen. Lalu hidup kita menderita, bisa jadi. Menderita dalam rumah tangga, menderita dalam pekerjaan, menderita dalam segala sesuatunya. Oleh karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ada perlakuan yang tidak adil mungkin. Ada sikap-sikap yang tidak fair mungkin. Oleh karena iman dan keyakinan kita. Tetapi Tuhan mau katakan, orang-orang yang sudah menderita bersama-sama dengan Dia akan dipermuliakan oleh Tuhan bersama-sama dengan Kristus. Di mana? Pada saat kita bersama-sama dengan Dia, pada saat kita bersama-sama dengan Kristus. Oleh karena apa? Oleh karena kita adalah anak-anak Tuhan. Bapak Ibu saya kasihi, malam hari ini pastikan bahwa kita sudah percaya Yesus. Jika belum, secara pribadi, mungkin itu hanya karena pengaruh keluarga, karena keluarga saya Kristen, maka saya ke gereja. Oleh karena teman-teman saya Kristen, maka saya ke gereja. Oleh karena lingkungan saya Kristen, makanya saya ke gereja.
yang karena lingkungan, yang karena keluarga, yang karena pengaruh. Mari malam hari ini mengaku percaya kepada Yesus Kristus secara pribadi dengan sungguh-sungguh. Menerima Dia, mengundang Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita, dan percaya dengan sungguh-sungguh. Maka ahli waris berhak kita sandang, oleh karena kita menjadi anak-anak Tuhan. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, oleh karena kita diangkat oleh Tuhan secara resmi, secara sah, secara legal, mari kita hidup menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Setiap perkataan kita, setiap perbuatan kita, setiap keputusan kita mesti harus disesuaikan dengan posisi kita sebagai anak Tuhan. Jangan biarkan anak-anak Tuhan melakukan hal-hal yang tidak seperti Tuhan kehendaki. Jangan biarkan anak-anak Tuhan berlaku, bertindak, bertutur kata, mengambil keputusan, menggunakan cara-cara untuk menyelesaikan masalah yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu bukan watak dari seorang anak Tuhan. Oleh sebab itu, yang pertama, mari kita bersyukur karena kita menjadi anak-anak Tuhan. Yang kedua, mari kita bersyukur oleh karena kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Dan yang ketiga, mari kita hidup sesuai dengan jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Kiranya kasih karunia beserta dengan kita semuanya. Dan kiranya kita boleh membuktikan menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur oleh karena kesempatan pada malam hari ini. Kami menerima kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman-Mu akan menjadi pedoman dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.